wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral aba wal ummahat wal akhwa wal akhawat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, termasuk nikmat hujan yang baru saja membasahi bumi di sekitar kita. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Semoga Allah jadikan sebagai hujan yang membawa rahmat, hujan yang menumbuhkan, tidak membinasakan. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau, dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali akan melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Muhaddits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, di mana kita telah sampai kepada bab tentang berkunjung kemudian makan di tempat yang kita kunjungi. Bagaimana kita ketahui kebiasaan Rasulullah SAW ketika disuguhi mendoakan yang menyuguhi, juga keluarganya, dan ini merupakan adab yang tinggi dari beliau alaihi salatu wassalam. Juga beliau tidak pernah menolak hadiah ataupun suguhan kecuali memang beliau tidak pernah melihatnya atau asing bagi beliau, asing bagi beliau, maka beliau meminta maaf atau mengemukakan alasan. Hadza laisa bi ardi qaumi, salah satunya bahwasanya ini tidak ada makanan ini di negeriku, di Mekah tidak pernah kelihatan. Jangan dipaksa untuk makan. Seperti itu ada beliau alaihi salatu wassalam yang tidak pernah sekali lagi menyepelekan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih pantas lagi untuk hal yang demikian, untuk mensyukuri setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini yaitu datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Datang dari sahabat junior Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, wajada Umar hullatas tabraq fa'ata biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ishtari hadhihi walbasha 'inda al-jumu'ah aw hina taqdimu 'alaika al-wufud. Umar mendapati satu pakaian, satu baju dari sutra yang bercorak. Nah ini
Sutra biasa polos itu namanya harir. Harir, ya, itu diharamkan. Kemudian juga berbagai jenis sutra yang lainnya, termasuk istabrok ini. Istabrok ini adalah harir apa itu tadi? Sutra polos yang pertama. Istabrok ini sutra yang tebal, ya, sutra yang tebal. Sundus itu sutra yang halus, yang tipis. Sundus namanya. Sutra yang bermotif, bercorak itu namanya dibaj. 4 dalam sutra, ya. Sundus biasanya yang akrab di telinga kita. Mungkin tetangganya ada yang namanya Sundus di sini. Ya. Sundus biasanya dipakai sebagai nama wanita. Biasanya Sundus. Nah, sampai sekarang nama itu ya banyak masih dipakai oleh kaum muslimin. Baik. Jadi itulah macam-macam sutra. Namun kesemuanya terlarang tentunya. Namun kesemuanya terlarang bagi laki-laki. Baik itu harir, baik itu dibaj, baik itu istabrak, baik itu sundus. 4-4-nya semuanya bagi laki-laki, kecuali punya alasan atau punya uzur syar'i, yaitu apa? Misalnya punya penyakit kulit, apa istilahnya? Sensitif itu? Alergi. Ahsant. Yang sensitif alergi kulit atau karena penyakit kulit apapun namanya, sehingga kalau pakai kain biasa misalnya itu terus merah-merah atau apa. Hal ini diizinkan terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 2 sahabat, Abdurrahman bin Auf dan siapa satunya lagi? Zubair bin Al-Awwam. 2 sahabat ini diizinkan oleh Nabi SAW, Zubair bin Al-Awwam dan Abdurrahman, untuk memakai sutra karena penyakit kulit pada keduanya. Jadi karena alasan, ya, karena alasan tersebut. Maka ketika Umar membawa baju yang dari sutra yang tebal ini, dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata kepada beliau, belilah ini, itu baju ini, dan pakai, silahkan Anda pakai kalau Jumatan atau kalau menghadapi delegasi duta dari luar Jazirah, dari luar Madinah. Kalau ada utusan Persia atau Romawi atau dari luar Jazirah, Anda pakai ini biar gitu. Itu hemat Umar bin Al-Khattab. Faqala alaihi salatu wassalam, innama yalbasuha man la khalaqa lahu fil akhirah. Yang pakai baju ini tidak ada bagiannya, nasibnya di akhirat. Maksudnya apa? Tidak ada bagiannya, nasibnya di akhirat. Kaum mukminin laki-laki, yang laki-laki dilarang memakai ini di dunia, tapi untuk memakainya kelak di akhirat. Ya. Sedangkan orang kafir, ya, tidak ada nasibnya di akhirat kelak. Di dunia mereka akan memakai sesuka hatinya. Ya kan, karena tidak ada halal haram, tidak ada haramnya bagi mereka, tidak ada larangan. Di agama lain tidak ada larangan. Akan tetapi dalam Islam, di antara yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah tentang hikmahnya, bahwasanya hari itu adalah baju yang halus untuk perhiasan, dan laki-laki bukan untuk berhias. Laki-laki, perempuan untuk berhias. Nah, makanya pakai
dibolehkan bagi muslimatnya, bagi mukminatnya, bagi kaum perempuannya, karena memang perhiasan mereka, baju, ya, mas-masan dan seterusnya. Adapun laki-laki, mas-masan tidak boleh, baju yang bersutra juga tidak boleh, karena bukan perhiasannya laki-laki. Laki-laki tidak untuk berhias. Nah, karena nanti akan ada apa? Tamayyun. Akhirnya laki-lakinya lemah lembut nanti. Padahal laki-laki itu untuk hal-hal yang di lapangan, ya kan, yang keras, ya kan, yang membutuhkan ya kekuatan, ya kan. Untuk itu laki-laki, untuk berperang, bahkan untuk berjihad, itu laki-laki. Kalau kemudian laki-lakinya berhias, ya musibah ini dalam agama. Nah, maka dikatakan tidak ada bagiannya kelak di akhirat, yaitu orang kafir. Dan juga ini pertanda bahwa apa? Orang kafir tidak ke surga, tapi ke neraka. Orang yang pakai perhiasan di mana? Di surga. Ada kemudian orang ahli neraka atau penduduk neraka, jangankan mau mikir ganti baju, yang mau dimakan, yang mau diminum, bernafas pun mereka semuanya serba panas. Ya, tidak ada rahmat di situ, tidak ada ya kasih sayang Allah pada mereka saat itu. Ya. Maka dari itu ini juga isyarat bahwasanya orang kafir tidak akan masuk surga. Man la khalaqa lahu fil akhirah. Ya. Sedangkan sekarang juga terjadi pendangkalan akidah ataupun juga ghazwul fikir, ya, perang pemikiran dan sebagainya, yang juga seruan apa? Semua nanti akan ke surga. Ya. Ada enggak seruan seperti itu? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya tidak sama antara cahaya dengan kegelapan dalam satu ayat. Kemudian di berikutnya juga antara terik dengan naungan, antara juga ashabul jannah wa ashabun nar. Beda, tidak bisa disamakan. Orang yang di dunia ya berjuang untuk taat kepada Allah, ya kan, menjaga sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjauhi yang diharam-haramkan oleh Allah, akan disamakan dengan orang yang bablas, tidak ada rambu-rambunya. Lantas di mana keadilan Allah kalau seperti itu? Semua kita nanti ke surga. Surga miliknya mbahnya apa? Astagfirullah. Punyanya orang dalam kata. Tak bisa. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kata Allah. Tak sama cara hidupnya, cara makannya penduduk calon-calon penghuni surga dengan calon-calon penghuni neraka. Tak sama. Sedangkan penghuni surga mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, wa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihulal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, setelah menolak tawaran Umar untuk membeli baju tersebut, ternyata ada yang menghadiahi ini rupanya. Utiya Rasulullah, ada yang menghadiahi. Ternyata bukan satu baju, ada 3. Fa arsala ila Umar bihullah, wa ila Usamah bihullah, wa ila Ali bihullah. Maka yang satu beliau kirim ke Umar, kasihkan ke Umar. Yang satu beliau kasihkan ke Usamah bin Zaid. Yang satu beliau kasihkan ke Ali mantunya.
Faqala Umar. Di sini Umar ya, sedikit bertanya, ya, kurang paham. Ya Rasulullah, arsalta biha ilayya laqad sami'tuka taqulu fiha ma qulta. Ya Rasulullah, baru tempo hari saya nawarin Anda, ya kan, untuk membeli. Sekarang saya dikasih, padahal Anda kemarin bilangnya begini dan begitu. Maksudnya apa? Bahwasanya itu tidak halal untuk dipakai, kemudian juga pakaiannya penduduk neraka dan sebagainya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'uha aw taqdi biha hajatak. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ya engkau jual wahai Umar, ya engkau jual baju itu, jangan kau pakai sendiri, ya jual kepada kafir Quraisy, kepada pendatang orang mana ya yang kafir, kamu jual, taqdi biha hajatak, dengan uangnya itu kamu bisa penuhi kebutuhanmu, beli apa, jangan dipakai sendiri. Hal ini sama dengan kasus apa? Cincin emas. Cincin emas, Nabi alaihi salatu wassalam ya, ketika mengharamkannya, maka beliau ya, merintahkan untuk menjualnya, kemudian mengambil manfaat darinya. Nah, karena bukan untuk laki-laki, sekali lagi Nabi memakai cincin tapi bukan cincin emas. Subhanallah. Ya. Besi juga tidak boleh. Ya, besi juga tidak boleh. Bahkan aswa dalam hadis itu lebih buruk dari emas. Yang boleh adalah perak ataupun dari tembaga, dari kuningan, dari yang lain-lain selain emas. Jangan emas, jangan besi. Itu yang terlarang. Adapun yang lainnya silahkan. Dan diantara, subhanallah, belum lama ini saya baca bahwasanya ya ini penemuan baru ya, yang memakai emas diantara, subhanallah, kemuliaan dan ya sempurnanya Islam ini, ternyata memakai emas itu ya bisa menghambat peredaran darah. Bisa menghambat peredaran darah di tempat memakainya, membuat darah itu menggumpal di sekitarnya. Sedangkan wanita, darah menggumpal tadi akan keluar bersama bulanannya. Sedangkan laki-laki tidak ada bulanannya, gajiannya mungkin bulanan. Datang matahari mungkin kalau laki-laki. Ya, seperti itu hikmahnya, subhanallah. Ini menurut penemuan baru, yang mana ini sekali lagi menambah keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang mana Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsunya, tetapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini kita beralih kepada bab berikutnya tentang keutamaan berkunjung atau main atau apa? Silaturahim dengan bahasa kita. Keutamaannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Zara rajulun akhan lahu fi qaryah. Ya. Fa'arsadallahu lahu malakan ala madrajatih. Faqala aina turid? Qala akhan li fi hadhihi al-qaryah.
Faqala hal lahu 'alaika min ni'mah tarubbuha? Qala la, inni uhibbuhu fillah. Qala fa inni rasulullahi ilaik, anna allaha ahabbaka kama ahbabtahu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya telah ada seorang laki-laki yang pergi hendak mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seakidah, bukan saudara kandung. Ya, lebih umum, terlebih ketika saudara kandung, ya fadilahnya lebih, ya. Karena ada menyambung silaturahim, pahalanya, plusnya. Kemudian Allah pun mengutus seorang malaikat di tengah perjalanannya, ya. Misal dari Buring mau ke Madura, ya, pas di Surabaya, ya dicegat sama malaikat. Kemudian ditanyakan, aina turid, mau kemana kamu? Maka orang ini pun mengatakan, saya ingin mengunjungi saudara saya di Madura, katanya tadi. Kemudian malaikat kembali bertanya, apakah kamu ada perlu sesuatu, yaitu kamu punya hutang budi kepada si orang yang kamu hendak kunjungi itu, barangkali yang memuluskan, ya, bisnisnya, yang melancarkan, keterima di Pemda misalnya, ya. Artinya hajat dunia. Apakah kamu punya saham mungkin di situ, ikut invest sesuatu, yaitu tentang perkara-perkara dunia. Karenanya kemudian kamu hendak mengunjunginya. Qala la. Ya, orang tadi menjawab, tidak, saya tidak punya perlu apa-apa. Inni uhibbuhu fillah. Saya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Oh, mahalnya cinta yang seperti ini, ya. Dan langka sekali, ya. Langka sekali. Nanti akan saya kutipkan perkataan Ibnul Jauzi, sedang itu di masanya, sedang itu di masa beliau, yaitu 700-800 tahun yang lalu kurang lebih, ya. Tak punya maksud apa-apa, saya tidak punya tujuan apa-apa, cuma saya mencintai orang itu karena Allah. Maka malaikat itu pun membuka jati dirinya, buka kartu. Sesungguhnya aku ini utusan Allah, diutus khusus untuk mengabarkan kepadamu kalau Allah mencintaimu, ya Rabb. Nah, beruntungnya orang itu, sampai Allah utus malaikat khusus memberitahukan kepadanya kalau Allah mencintainya. Hadis ini menegaskan, ya, bahwa orang yang saling berkunjung karena Allah akan dicintai oleh Allah, ya. Makanya berhenti kita menanyakan pertanyaan usil. Ya, ketika ada orang berkunjung ke kita, jangan cekik dengan pertanyaan tumben atau dalam rangka apa ini, ya, ada kepentingan apa ini, ya. Kita praktekkan hadis ini. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Fihi fadlul mahabbah fillah wa annaha sababun li hubbillah wa fadilati ziyaratis salihin. Hadis ini, kata Imam Nawawi, mengandung keutamaan saling mencintai karena Allah, di mana nantinya orang yang saling mencintai karena Allah
bukan hanya di bawah naungan Allah, tapi juga akan dipanggil ke pentas atau ke panggung yang terbuat dari cahaya. Subhanallah, panggung terbuat dari cahaya. Kalau kita dipanggil sebagai juara satu misalnya apa aja, naik ke panggung kan, kita merasa bangga ya kan. Lalu bagaimana? Bukan panggungnya dari apa? Dari kayu, bukan dari kayu, dari cahaya. Bahkan yaghbituhul anbiya, para nabi pun tercengang, pengen juga naik ke situ, dipanggil ke situ. Nah, ini mahalnya. Apa kata Imam Nawawi? Ya, hadis itu mengandung keutamaan saling mencintai karena Allah, karena itu merupakan sebab atau mengundang cinta Allah kepada hamba tadi, dan juga anjuran untuk mengunjungi orang-orang saleh. Anjuran untuk mengunjungi orang-orang saleh. Kemudian apa kata Ibnul Jauzi rahimahullah? Wa fi hadzal hadis fadlu ziyaratil ikhwan. Dalam hadis ini terkandung keutamaan mengunjungi saudara sesama muslim. Terus apa kata beliau? Ini komentar pedas apa pahit, terserah apa yang enak ini. Wa hadza amrun baqiya ismuh wa dhahaba rasmuh. Allah. Hadza amrun baqiya ismuh wa dhahaba rasmuh. Kata Ibnul Qayyim, ini adalah perkara yang hanya tinggal namanya, namun sudah tidak ada wujudnya. Sudah tinggal namanya, tidak ada wujudnya, kata Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Jauzi, sedang beliau kapan hidupnya? Sebelum Perang Dunia I ya? Pasti. Jauh, ratusan tahun yang silam sudah mengatakan seperti ini. Lalu bagaimana kalau melihat keadaan kita saat ini? Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sabdanya yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tempat mulia mereka yang saling mencintai karena Allah. Artinya cinta yang tulus. Tidak ada iming-iming kepentingan, iming-iming duniawi, bisnis, pekerjaan, profesi, jabatan, naik pangkat, dan lain-lain. Yang tanpa ini semua, tapi betul-betul murni. Makanya dikatakan tadi sampai-sampai oleh Ibnul Jauzi, tinggal namanya saja. Dalam sabdanya Rasulullah menjelaskan, tidak ada di sini atau tidak disebut di sini, haqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati 'alal mutabadzilina fiyya wa hum 'ala manabir min nur yaghbituhumun nabiyyuna was-siddiqun bimakanihim. Dalam salah satu hadis qudsi ini tentunya ya, Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah berfirman, berhak mendapatkan cintaku orang yang saling mencintai karena aku, juga berhak mendapat cintaku orang yang saling menasehati karena aku, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf mungkin masih suka karena ya, atau masih mudah, tapi amar nahi mungkarnya ini yang sedikit mungkin susah atau gampang-gampang susah, atau bahkan ya buah si malakama. Kalau ngajak ayo sholat, ayo puasa masih. Tapi kalau kemudian
jangan begini, jangan begitu. Ini jangan minum, jangan ya, melarang tentang menjauhi, mengajak untuk menjauhi larangan Allah. Ini yang sedikit butuh mujahadah lebih, ya, butuh perjuangan lebih. Kemudian orang juga berhak mendapat kecintaanku orang yang saling mengunjungi karena aku. Ya, ini yang kaitannya dengan hadis kita ini, hadis bab ini. Dan berhak mendapatkan cintaku orang yang saling memberi karena aku. Ini memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memberi tidak mengharap balasan, tidak menunggu feedback, ya. Seperti itu. Memberi karena Allah, baik karena butuh, karena kecintaan, karena hadiah yang memang lillah. Makanya hadiahnya luar biasa, yaitu dia akan mendapat cintaku, kata Allah. Semua orang-orang tadi yang mencintai karena Allah, ya, saling berkunjung karena Allah, saling menasihati karena Allah, ya, mereka semuanya nantinya akan berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar dari cahaya yang membuat para nabi dan orang-orang siddiqun, orang-orang saleh, ya, iri terhadap mereka. Iri dalam tanda kutip atau dalam pengertian juga pengen, gitu loh. Juga pengen, kalau bukan iri yang bermakna hasud, tidak, tapi iri yang manusiawi, yang artinya juga pengen loh saya. Itu kalau para nabi saja pengen, bagaimana dengan kita tentunya. Kemudian juga Allah menjanjikan bagi mereka yang berkunjung karena Allah atau mengunjungi orang sakit dengan rumah di surga. Bayangkan, rumah di surga. Kalau orang tua kita atau kakek-kakek kita, ya, ini akan terasa yang namanya makna berkunjung itu. Dengan sulitnya transportasi, ya kan, di masa-masa beliau-beliau itu, ya kan, tidak mudah perpindahan kendaraan keluar kota, apalagi sampai antar provinsi, ya. Maka ya, kita mungkin berpikir ya masuk akal, atau kalau kita ya cerna, ya Masya Allah memang sulitnya seperti itu. Tapi itu halangannya pada masa mereka berupa transportasi. Tapi halangannya di masa kita lain lagi. Transportasinya mudah, jalannya mulus, ya kan, kendaraannya juga gagah, Fortuner. Akan tetapi apa? Kelapangan hatinya, baik yang mau berangkat berkunjung ataupun yang mau menerima untuk dikunjungi, ini yang menjadi ya seolah-olah tidak klop, ya kan? Ini yang menjadi penghalang kita. Juga banyaknya kesibukan, ya tambahan, termasuk HP ini kesibukan tambahan kita, ya kan? Setiap hari harus kita plotkan sekian jam. Kalau untuk ya kebaikan tidak masalah, ya. Tapi kalau yang di luar itu, ya, yang mubah pun selayaknya atau sebaiknya kita tidak memperbanyak. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin am tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Hadis ini sudah pada kesempatan yang lalu. Barang siapa yang menjenguk orang sakit
atau mengunjungi saudaranya karena Allah. Nah, ini dua. Artinya bukan karena sakit, hanya ingin memastikan sehat-sehat saja. Orang menjenguk orang sakit, meskipun satu kota, mungkin sekarang juga, apalagi kemarin-kemarin pas pandemi gawat-gawatnya, harus berlapis, ya kan? Tidak mudah. Maka wajar saja di sini pahalanya yang luar biasa. Maka kelak akan diseru kepadanya, engkau telah beruntung dan langkah-langkahmu diberkahi. Pertama diucapkan selamat, Anda beruntung. Hadiahnya luar biasa, sebentar. Bukan cuma itu, dan juga langkah-langkahmu diberkahi. Juga yang ketiga, dibangunkan bagimu rumah di surga. Engkau telah disiapkan bagimu rumah di surga. Hanya karena, bukan hanya ya, karena apa? Mengunjungi karena Allah, mengunjungi orang sakit atau mengunjungi saudara ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya di sini juga kalau kita kaitkan yang dimaksud, yang dikunjungi ini tentunya saudara ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya adalah saudara yang soleh, orang yang baik. Artinya ketika bertemu nanti dalam kunjungannya, bukan kemudian berribah ria atau beradu domba dan lain-lain, tetapi mengingatkan, saling menyemangati untuk berlomba dalam kebaikan. Ya. Kalau kunjungan yang demikian, yang dimaksud hadis tentunya yaitu kunjungan yang membuahkan pahala, bukan mendatangkan dosa. Ya. Kalau kunjungan kepada orang non soleh, orang yang toleh, ya, orang yang orientasinya hanya dunia, maka yang akan dibahas hanya untung kalau hal-hal yang mubah dari dunia, bisnis atau peluang-peluang mubah masih bisa ditolerir. Tapi kalau kemudian nyerempet ya ke yang haram, ya naudzubillah, maka ini tentunya kunjungan yang mendatangkan dosa. Jangan sampai kita mendekati atau melakukannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kunjungan-kunjungan yang disebutkan dalam beberapa hadis tadi. Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, ya, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina, lianna ahlina yudzakkiruna ad-dunya wa ikhwanana yudzakkiruna al-akhirah. Saudara-saudara kami, kata Hasan Al-Basri, yang soleh, saudara-saudara kami yang soleh itu lebih kami cintai dari anak istri kami. Wow, Masya Allah, subhanallah. Kalau wow mungkin kaget ya kita, loh kok bisa ya kan, saudara-saudara kami lebih kami cintai dari anak istri. Oh, ini skala prioritasnya perlu mungkin ada yang berpikir seperti itu kita. Apa gerangan? Mengapa Hasan Al-Basri mengatakan demikian? Karena keluarga, anak dan istri itu akan melenakan kita dengan dunia. Nah, perhiasannya dunia memang apa? Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Anak, istri, harta itu memang perhiasan dunia. Kita akan larut, akan terlena dengan dunia, ya kan? Apalagi kalau ditagih sama istri, belanjanya besok
Seperti itu, kita akan kemudian berpikir tentang dunia. Tapi kata Hasan al-Basri, sedangkan saudara-saudara kami yang soleh maksudnya akan mengingatkan kami akan akhirat. Sudah sholat duha belum? Nah, itu teman soleh. Ayo bareng sholat duha. Ya kan? Bentar lagi adzan ini. Ayo sambil jalan kaki ke masjid. Seperti itu. Saya teringat, mungkin kebiasaan, insya Allah masih banyak saya lihat di sini, hatta di Malang, bagaimana ketika orang-orang dulu, orang tua kita, paman kita ya, kalau subuh itu biasanya jalan-jalan, kayak di absen, yang satu Assalamualaikum, malah kalau orang kuno pakai Assalamualaikum, langsung manggil namanya di depan rumahnya, kemudian keluar ya, sudah bangun maksudnya, kemudian kesatunya sampai menuju ke masjid bareng. Kalau satunya tidak nyaut, oh berarti mungkin sakit atau mungkin safar. Setelah sholat diparani, setelah sholat didatangi ke rumahnya, ditanyakan kemana, mungkin istrinya nanti nyaut dari dalam, oh lagi ke luar kota, atau kalau sakit ya ditunggui atau dijenguk. Seperti itu. Kalau lengkap, habis subuh jalan-jalan muter satu komplek atau satu RT begitu, kemudian sarapan bersama. Ya, tidak apa-apa kebiasaan ya. Itu dalam rangka apa? Saling menyemangati beribadah. Barangkali juga di antara anggota itu ada yang mungkin karena baru datang dari safar atau hampir kalau tidak dibangunin mungkin ya kan kebablas ya. Itu diantara hikmahnya. Jadi kalau kumpul-kumpul yang seperti ini insyaallah membawa manfaat dunia dan akhirat. Maka dari itu Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid juga menjelaskan kumpul-kumpul antar sesaudara muslim itu ada dua macamnya. Yang pertama kumpul-kumpul yang isinya ngobrol biasa dan menghabiskan waktu. Ini mudaratnya lebih besar dari manfaatnya, kata Ibnul Qayyim. Minimalnya merusak hati dan menyia-nyiakan waktu. Ya kan? Menyia-nyiakan waktu. Artinya obrolannya ngalor ngidul, tidak ketahuan ujung pangkalnya. Yang kedua, kumpul-kumpul yang isinya saling membantu meraih sebab-sebab keselamatan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka ini ghanimah yang paling besar dan paling manfaat. Maka ini seperti mendapatkan harta nomplok. Ghanimah yaitu tanpa berperang, seperti mendapat harta rampasan tanpa berperang, yaitu kalau dengan bahasa kita dapat rezeki nomplok. Seperti itu orang yang kumpulnya dengan orang-orang yang mengingatkannya dengan akhirat. Kemudian Ibnul Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara manfaat dari yang kelompok yang kedua tadi, saling mengunjungi karena Allah, mendatangkan pahala. Yang pertama mendatangkan pahala yang besar, mempererat ikatan hati sama kaum muslimin dan mempersatukan mereka, mengingatkan yang lupa, menggugah yang lalai, serta memberi pengajaran kepada yang jahil. Masya Allah. Berapa manfaatnya? 5 minimal itu tadi. Manfaatnya meraih pahala yang besar, menambah ukhuwah atau ikatan hati dan mempersatukannya, mengingatkan yang lupa. Oh iya, besok misalnya yuk puasa bid yuk. Nah, ini lupa diingatkan. Kemudian yang lalai digugah. Yang lalai digugah, kemudian memberikan pengajaran yang jahil, yang tidak tahu dikasih tahu dengan majelis tersebut.
dan masih banyak maslahat lain yang diketahui oleh mereka yang mengalaminya atau mencobanya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Demikian. Tafadhal. Azan. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan ke bab yang lain, yaitu babur rajul yuhibbu qauman walamma yalhaqu bihim. Bab seseorang yang mencintai suatu kaum yang melampauinya dalam keutamaan, dalam masa, ya. Bagaimana, ya, apakah bermanfaat cinta tersebut? Orang yang mencintai kaum yang telah lalu, kita mencintai semuanya, Rasulullah SAW, kemudian para sahabatnya, para tabi'in yang menukil agama, ya, ilmu kepada kita sampai kemudian kita bisa sholat dengan benar melalui perantara mereka. Apakah kecintaan kita kepada mereka membawa manfaat? Insyaallah akan kita ketahui pada pertemuan mendatang.
Wallahu a'la wa a'lam. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.